Sebelumnya terima kasih karena sudah ngeklik video ini. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi di handphone, aplikasi untuk mendesain sebuah rumah, yaitu Planner 5D. Aplikasi ini tentunya dapat di-download secara gratis di Google Play Store. Selain mereview, saya juga akan memberikan tutorial sedikit membuat atau mendesain rumah dengan sederhana. Langsung saja kita ke videonya. Dan beginilah tampilan awal dari Planner 5D, yaitu adalah project-project yang sudah pernah dibuat dan ada contoh projectnya juga. Ini salah satu project yang pernah saya buat. Ini adalah desain layout dari kamar ya, sederhana banget, tapi hasilnya cukup bagus untuk ukuran aplikasi di HP gitu. Ini tersedia gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan ini untuk contoh lain yang saya buat utuh ya, satu rumah utuh, rumah dengan 3 kamar. Ini untuk tampilan 3D-nya. Lengkap dengan perabotan di dalamnya. Ini untuk 3D-nya, jadi bisa digeser-geser, bisa dilihat dari sisi manapun ya. Berbeda kalau 2 dimensi. Dan untuk penampangnya ini ada ini juga bisa dilihat dari temboknya kayak transparan gitu untuk lihat dalamnya seperti apa gitu. Terus bisa dilihat juga masuk ke dalam. Nah, bisa dilihat masuk ke dalam, terus menjelajah dari ruang per ruangnya seperti apa, itu bisa dilakukan. Memang aplikasi ini cukup berat karena kan 3 dimensi ya, jadi memang kalau bisa memang HP yang sudah cukup bagus spesifikasinya. Nah, ini ada dapur, terus ada kamar mandi gitu. Untuk perabotan barangnya juga tersedia juga di aplikasi ini gitu. Jadi nggak cuman bikin layout atau denah rumahnya, tapi lengkap dengan perabotan di dalamnya. Untuk penggunaannya juga cukup mudah. Jadi orang awam pun bisa mempelajarinya. Langsung saja coba kita buat dengan klik new project, langsung keluar satu buah ruangan. Nah, itu bisa diatur panjang lebarnya ya. Jadi diklik dulu di bagian garisnya, terus diklik bagian yang roller untuk ngecat itu, nanti keluar pengaturan size-nya atau ukurannya gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan ruangan kita. Kita sesuaikan dulu semuanya. Di sini saya membuat ruangan 3x3, jadi menggunakan satuan cm, jadi 300 gitu, 300 semua di keempat sisinya. Nah, kita bikin ruangan lagi. Caranya juga sama, diatur ukurannya, ukuran panjang kali lebar dari ruangan tersebut. Kalau saya ngaturnya itu dari atas terus bawah baru samping dan samping gitu. Jadi jangan atas samping bawah samping, jangan. Jadi atas bawah baru samping samping. Itu untuk ruangan dengan ukuran yang sama. Nah, terus kita tempelkan di ruangan sebelumnya. Nah, ini rencana yang bawah jadi ruang tamu, yang atas jadi ruang keluarga plus dapur. Kita bikin lagi untuk bikin kamarnya. Untuk ukurannya kita sesuaikan dengan tanah kita berapa. Caranya juga sama, diklik dindingnya, terus diklik gambar roller catnya, terus diklik size, baru diklik ditulis berapa.
Nah ini tadi ada kesalahan jadi saya undo. Jadi kalau ada kesalahan itu bisa di undo juga. Ini untuk lebar ruangannya, karena kamar ini saya buat berbeda dengan ruang tamu. Ini 3 kali 275 ya, sekitar itu. Tapi biasanya saat aplikasinya itu sih nanti nggak sesuai, itu sih nggak sesuai banget dengan gambar biasanya. Nah ini untuk kamarnya saya bikin agak ke depan biar rumahnya nanti nggak terlihat flat, tinggal ditempelkan aja di dinding ruang tamunya itu gitu, begitupun seterusnya. Kalau yang ini saya bikinnya dengan copy itu diklik dulu ruangannya, terus diklik di sebelah roller chat itu tadi, itu ada gambar untuk copy. Nah kita coba lihat penampang 3 dimensinya seperti apa. Nah ini sudah jadi 4 ruangan ya. Nah ini coba saya tambahkan lagi ruangannya, dan untuk ukurannya ini sebenarnya bisa juga ditarik ya, jadi nggak usah diklik size nya, diklik dulu di ujungnya, di sikunya, baru nanti ditarik ke tempat yang kita tuju gitu. Nah ini ditarik ini sudah juga bisa, karena kan ini sisanya berapa gitu kan dari sisa tanah tersebut gitu. Rencananya ini nanti untuk kamar mandi. Nah ini udah jadi denah sederhana rumah di tanah sekitaran 6 kali 7 meter, belum termasuk halaman. Ini juga bisa dinamai juga ruangannya kayak bedroom, living room, bathroom gitu, bisa dinamai juga. Nah sekarang coba kita tambahkan perabotan, yaitu klik di lingkaran pojok itu, terus diklik di bagian sampingnya itu kan ada gambar rumah, gambar sofa, terus pohon. Nah itu di situ ada banyak sekali perabotan dan juga perlengkapan rumah kayak pintu, jendela dan lain-lain lah pokoknya. Nah ini saya masukkan pintu, saya coba pakai pintu yang ini, cocok enggak? Ini bisa dicoba-coba, kalau nggak cocok nanti bisa dihapus gitu. Hapusnya diklik, terus diklik tong sampah yang ada di atas itu. Setelah diaplikasikan itu bisa kita lihat dulu atau bisa kita undo gitu-gitulah. Nah ini penampang 3 dimensinya seperti ini. Ternyata kayaknya kurang pantas, kayaknya bagusnya ini pakai pintu kupu tarung ya. Ini kayaknya ada pintu kupu tarung deh. Nah di room doors, nah ini pintu kupu tarung kayaknya bagus dan kayak rumah model sekarang gitu ya. Nah di ruang tamunya saya pakai pintu kupu tarung. Bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, terus di like, dikasih komentar, terus di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Jendela juga ada. Nah ini kita cocok yang mana, kayaknya saya pakai jendela yang bahannya itu kayu juga ini. Jendela yang langsung 2 ya, saya pakai yang ini. Terus antara ruang tamu dan ruang tengah itu saya pengen dindingnya dihilangkan, jadi diklik dindingnya, terus diklik tombol tombol mata ya, nanti bisa disembunyikan gitu. Terus mau saya kasih partisi. Nah di sini tuh ada beberapa perabotan atau fasilitas yang masih tergembok. Nah itu bisa kita beli atau kita tonton videonya. Kayak seperti ini, kita harus nonton videonya terlebih dahulu biar mendapatkan
perabot ini secara gratis gitu. Kalau nggak mau nonton, ya harus beli. Memang nunggunya nggak lama ya. Jadi kalau nggak mau nunggu ya udah pakai perabot yang ada aja yang gratis juga bisa gitu. Karena kan ini juga apa ya, kayak baru rencana ya. Jadi bisa jadi nanti pak saat kita bikin rumah aslinya itu nggak pakai perabotan seperti itu gitu. Untuk kamar juga di sini saya kasih pintu. Pintunya yang kedua saya taruh di belakang biar nggak di depan semua ya. Ya, yang agak-agak ke belakang. Terus saya kasih perabotan juga sofa. Jadi menunya tetap sama di pojok bawah itu banyak sekali untuk menambahkan perabotan, menambahkan ruangan dan lain-lain, memang di situ semua ya. Itu bisa kita pelajari sendiri, bisa kita jelajahi sendiri. Ini agak saya cepetin sedikit karena memang tinggal menambah-nambahkan aja, karena kan pondasi dasarnya udah jadi ya. Tinggal menambah-nambahkan aja dan caranya masih sama seperti tadi gitu. Ini juga ada tanaman-tanaman juga. Terus ada furniture lainnya, kayak ini ada apa? Ada tempat tidurnya, ada kasur tempat tidurnya yang apa, big size, ada juga yang single, ada lemarinya juga. Cuman memang yang gratis itu dikit gitu, dan ukurannya nggak bisa nggak bisa dibesar kecilkan. Ya nggak apa-apa sih, ini kan cuma ilustrasi aja. Yang penting kan biasanya kalau kita mau bangun rumah itu yang penting kan layout rumahnya seperti apa itu kan udah jadi ya, dan 3 dimensinya juga sudah kelihatan gitu. Biasanya kan kalau di kamar itu kan ada lemari dan meja kecil. Nah, cukup kayak gini juga cukup udah bagus gitu. Terus di apa, dapurnya juga ada kitchen setnya juga gitu. Ya, untuk selanjutnya saya tambahkan juga untuk ruangan kamar mandinya. Nah, ini bikin ruangan sendiri dengan lebar 1,5 kali sisanya. Sisa dari ruangan itu berapa, yang penting yang kesananya itu 1,5. Ini untuk yang dindingnya juga kita hilangkan atau kita sembunyikan gitu. Kita jangan lupa kasih pintu untuk masuknya. Nah, ini ada juga toiletnya juga seperti ini. Adanya toilet duduk, toilet duduk kalau di sini. Mau tak kasih bathtub ternyata nggak cukup, ya udah nggak jadi. Kita kasih untuk wastafelnya. Oke, langsung kita tambahkan apa, mesin cuci ya. Kita tambahkan mesin cuci di luar kamar mandinya. Nah, untuk di ruang makan rencana saya mau kasih TV dengan meja TV-nya dan sofa. Ternyata kayaknya lebih bagus pakai meja makan aja, jadi saya hapus, saya tambahkan satu set meja makan. Terus untuk TV-nya yang
model TV flat kita tempel di dinding gitu aja. Kan ini kan minimalis ya, rumah minimalis, jadi TV-nya juga minimalis juga gitu. Nah, ini untuk penampang 3 dimensinya udah kelihatan bagus kan. Nah, ini penampang 3 dimensinya memang konsepnya minimalis. Nah, ini saya tambahkan lampu juga di ruang makan, terus di ruang tamu dan ruang-ruang lainnya. Ya, jadi di sini saya mencoba menambahkan untuk terasnya. Itu juga sama caranya menambahkan ruangan. Cuman untuk apa namanya? Tinggi. Jadi ada pengaturan tinggi temboknya ya, itu nanti dinolkan saja gitu. Jadi diklik keseluruhan. Jadi ngekliknya itu bukan cuman satu tembok. Jadi keseluruhan tembok diklik, terus di size itu diklik, ditulis 0 gitu. Nah, untuk cat-catnya itu juga bisa diubah gitu. Jadi di situ kan ada lantainya, itu dibikin cat seperti apa warnanya. Terus ada juga dindingnya pakai wallpaper atau warna apa gitu. Dinding bagian dalam, dinding bagian luar gitu. Jadi bisa dibikin sesuai dengan keinginan kita, tapi juga sesuai dengan gambar yang tersedia di situ gitu. Tapi gambarnya cukup banyak sih. Ada wallpaper, ada batu bata, ada kayu. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Jadi per ruangan itu bisa kita kasih lantai dengan warna yang berbeda-beda. Juga dinding dengan warna yang berbeda-beda juga. Biasanya kalau kamar saya kasih yang lantai kayu ya, biar terlihat lebih hangat. Ya, selain teras juga saya mau tambahkan halaman yang berumput atau taman ya. Ya, itu juga ada penambahannya juga di tadi. Tempatnya juga sama, di penambahan tanaman. Untuk ukurannya juga bisa disesuaikan dengan ukuran taman kita yang ingin kita bangun. Di dalam taman juga bisa dikasih tanaman-tanaman, bisa dikasih lampu. Nah, cuman untuk tanamannya ini ternyata terlalu besar. Jadi di sini saya kasih lampu taman gitu, untuk penerangan. Nah, kasih lampu taman di pojok. Dan begini hasilnya dari 3 dimensi dari rumah sederhana ini. Jadi menurut saya untuk Planner 5D ini adalah aplikasi yang cukup menarik untuk mendesain sendiri rumah atau bangunan gitu, atau ruang. Jadi nggak hanya rumah, tapi kalau kita mau bikin ruangan dengan layout seperti ini tuh bisa kita rencanakan dengan Planner 5D ini. Jadi awam pun, bukan arsitek pun, itu bisa bikin desain rumah dengan HP. Jadi cukup dengan Androidmu itu bisa bikin desain rumah yang terlihat profesional. Nah, selain dilihat live, ini juga bisa di screenshot. Caranya diklik kamera, terus pilih screenshot. Nah, itu screenshotnya juga bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, untuk hasil screenshotannya itu bisa kita simpan.
Nah, diklik terus disimpan. Itu aja sih. Nanti bisa dibuka di galeri. Dan beginilah hasil screenshotannya. Ini yang 2 dimensi dan ini yang 3 dimensi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video saya di channel Ray Project ID. Terima kasih.